اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuril jawadin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali di acara Sanlat, meskipun melalui media YouTube. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di dunia YouTube dengan materi Sanlat, yaitu tentang materi masyarakat multikultural dan toleransi. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada para korban yang meninggal COVID-19. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan tempat yang baik dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita juga berdoa kepada para tenaga medis, kepada para dokter, kepada para perawat, kepada para tenaga apoteker. Semoga dalam menjalankan usahanya dilancarkan, dimudahkan usahanya, ditambahkan untuk menolong sesama, dan disabarkan, diikhlaskan hatinya. Berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah di dalam hati, disilakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dalam apapun. Di tengah pandemi corona ini, kita terpaksa belajar di rumah. Kita terpaksa membatasi kegiatan, baik itu kegiatan di luar maupun kegiatan di rumah. Salah satu contohnya itu belajar. Kita terpaksa belajar di rumah. Sudah hampir 2 bulan kita belajar di rumah, dimulai 16 Maret 2020 sampai sekarang 16 Mei 2020. Kurang lebih 2 bulan kita belajar di rumah. Saya harap belajar di rumah tidak mengurangi semangatnya untuk tetap mencari ilmu, untuk tetap berkarya, untuk tetap belajar demi kesuksesan masa depan kita. Baik, kita masuk ke materi, yaitu mengenai masyarakat multikultural dan toleransi. Saya yakin kalian sudah tahu tentang apa pengertian masyarakat. Pernah mendengar pengertian multikultural?
Multi artinya banyak atau beraneka ragam. Kultural diambil dari kata kultur, artinya budaya atau berbudaya. Jadi masyarakat multikultural adalah suatu etnis atau suatu lingkungan yang banyak beraneka ragam budaya. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, sudah jelaskan bahwa tadi sudah lihat penjelasannya di video bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak struktur kebudayaan. Di Indonesia begitu kompleks, begitu banyak kebudayaan yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak kebudayaan, banyak suku, banyak agama, banyak ras yang terdapat di Indonesia. Kemudian apa sih yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat multikultural? Simak penjelasan video berikut ini. Dari penjelasan terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia yang terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah keadaan geografis atau isolasi geografis yang mengakibatkan munculnya suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ada berapa ratus, banyak, tidak banyak ya. Salah satunya yang kita kenal adalah suku Sunda. Selain suku Sunda, ada suku yang namanya suku Betawi, suku Madura, suku Bugis, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa juga selain suku, ada beberapa juga banyak pulau, ratusan ribu pulau yang ada di Indonesia. Mau tahu berapa banyak ribu pulau? Mau tahu salah satu suku ataupun suku-suku Indonesia? Mari kita simak video berikut ini.
multikultural menurut Veer van der Burg. Satu, tersegmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang sering memiliki suatu kebudayaan yang berbeda. Kemudian struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus terhadap nilai-nilai yang mendasar, sering mengalami konflik antar anggota, integrasi sosial tumbuh atas dasar-dasar paksaan. Perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikultural adalah satu, primordialisme. Apa sih primordialisme? Yaitu sikap berpegang teguh pada setia pada hal-hal yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu mengukur segala sesuatu berdasarkan kebudayaan sendiri. Yang ketiga, adanya politik aliran, adanya sebuah kelompok atau organisasi tertentu yang dikelilingi oleh organisasi baik formal maupun non formal. Yang keempat, stereotip atau prasangka mengenai suatu hal atau budaya yang belum tentu benar atau yang kita kenal sekedar hoax. Yang kelima adalah nasionalisme, rasa cinta pada tanah air atau rasa kebangsaan. Yang keenam, Chawanisme. Apa itu? Rasa cinta yang berlebihan terhadap tanah air. Yang selanjutnya, fanatisme, keyakinan yang terlalu kuat. Yang selanjutnya adalah toleransi, sikap saling menghargai antar individu maupun antar kelompok. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi, kesimpulan masyarakat multikultural di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki ragam budaya, bangsa, ras, suku, agama, dan adat istiadat. Hal inilah yang menjadi modal terbentuknya masyarakat multikultural. Faktor apa sih yang menyebabkan timbulnya masyarakat multikultural? Yang satu tadi adalah keanekaragaman ras. Apa itu ras?
ras itu didasarkan pada adanya kesamaan ciri-ciri fisik yang melekat pada seseorang yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Itu namanya ras. Ada beberapa ras. Di sini ada 3 ras. 3 ras yang dapat kita sebutkan, yang dapat kita simpulkan yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, bulu badannya sedikit, matanya sipit. Itu ras Mongoloid. Misalnya orang Jawa dan campuran Cina campuran Jawa, maka terbentuknya masyarakat Mongoloid. Jadi kalau ada orang yang kulitnya sawo matang, kalau rambutnya lurus, matanya sipit, itu namanya ras Mongoloid. Ada di antara kalian yang ras Mongoloid? Pasti ada ya. Kemudian selanjutnya ada ras Kaukasoid. Apa itu ras Kaukasoid? Satu, memiliki ciri-cirinya adalah hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya agak pirang sampai ke coklat-coklatan, kelopak matanya lurus. Misalnya keturunan Portugis yang ada di Aceh. Ya biasa kan orang-orang Aceh kan hidungnya mancung ya, kayak Arab sedikit. Ya. Jadi kalau kalian ada yang hidung mancung, kemudian kulitnya putih, ya yang merasa keturunan Kaukasoid atau ras Kaukasoid ya ada, pasti ada. Kemudian yang selanjutnya adalah ras Negroid. Nah, mendengar kata negro pasti yakin sudah pada tahu ya, negro itu hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, agak keriting ya, kemudian bibirnya tebal dan kelopak matanya lurus. Misalnya itu orang Papua. Kemudian keanekaragaman suku bangsa. Banyak yang tadi disebutkan ya, ada yang namanya bahasa, ada suku Dayak, suku Sunda dan sebagainya. Itu keanekaragaman suku bangsa. Ada lagi keanekaragaman golongan. Golongan ini didasarkan pada persamaan tujuan atau kepentingan. Sedangkan di Indonesia terdiri beraneka-ragaman golongan yang membentuk masyarakat multikultural. Misalnya golongan pejabat, golongan pengusaha, partai, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi keanekaragaman agama dan kepercayaan. Ada agama didasarkan pada apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia berupa kitab suci yang dijadikan panduan hidup manusia dalam bermasyarakat. Kemudian ada lagi karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama, masih terdapat dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Yang kedua, struktur sosial yang ada lebih banyak menguntungkan pihak yang berdominasi. Yang ketiga, konflik sosial yang muncul masih sering berlanjut dengan kekerasan. Kemudian adalah masalah yang muncul dalam masyarakat multikultural. Satu, masalah kultural. Ini ada dibagi lagi menjadi loyalitas yang berlebihan, mementingkan diri sendiri, kelompok secara berkelebihan, secara membabi buta. Akibatnya akan menghambat penyatuan dengan kelompok lain. Yang selanjutnya adalah etnosentris, pandangan yang menganggap rendah kebudayaan dari kelompok lain. Yang selanjutnya adalah eksklusisme, sikap enggan berinteraksi dengan kelompok lain atau tertutup. Kemudian adalah masalah struktural,
biasanya ini menyangkut masalah kondisi politik dan ekonomi yang ada di suatu negara, suatu bangsa. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Barusan kita sudah membahas mengenai masyarakat multikultural. Sekarang kita bahas toleransi. Apa sih toleransi? Saya yakin kalian sudah pada tahu yang namanya toleransi itu apa. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati antar sesama, menghargai keyakinan orang, menghormati keyakinan apa yang dianutnya. Itu yang namanya toleransi. Toleransi dalam beragama sering kita jumpai, baik itu di masyarakat maupun di sekolah. Teman yang berbeda agama, tetangga yang berbeda keyakinan, sering kita jumpai di masyarakat. Saya harap kalian sebagai penerus bangsa ini mempunyai toleransi yang begitu besar, mempunyai toleransi yang begitu kuat, sehingga masyarakat di sekitar kita merasa tentram. Bangsa Indonesia damai karena adanya toleransi. Indonesia aman karena adanya toleransi. Bayangkan kalau tidak ada toleransi, saya yakin setiap saat, setiap detik pasti ada dalam berita yang namanya pertempuran, yang namanya tawuran antar agama. Kalau tidak adanya benteng yang namanya toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama. Sangat dipentingkan toleransi. Toleransi dalam kehidupan beragama salah satunya contohnya adalah
dengan menghormati keyakinan agama orang lain. Keyakinan mereka buat mereka, keyakinan kita untuk kita. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Dan ada pula beberapa aliran kepercayaan yang masih melekat di masyarakat kita. Umat Islam beribadah di masjid. Kemudian umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Umat Hindu beribadah di pura, Buddha di wihara, dan Konghucu di kelenteng. Itu tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video berikut ini. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Toleransi dalam bersekolah. Kita harus menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Tidak membeda-bedakan dalam bergaul, menjenguk teman yang sedang sakit, baik itu sesama agama, sesama muslim maupun non-muslim. Jadi saya harap kalian jangan pernah membeda-bedakan teman kalian. Oh, ini mah beda agama, maka dibedakan. Tidak, semuanya sama, semuanya punya keyakinan sendiri-sendiri. Ya, kita harus bertoleransi dalam berkehidupan di sekolah. Kemudian masyarakat, kita juga harus menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama yang di lingkungan kita. Tidak membedakan suku, ras, ataupun golongan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mengakui dan menghargai hak asasi manusia, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu.
dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Segala usaha kita untuk menghadapi COVID-19 semoga dimudahkan, dan semoga puasa hari ini dan segala ibadah hari ini mendapatkan pahala yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kalian, tetap di rumah saja, jangan menyerah dalam keadaan ini, jangan berhenti untuk tetap belajar, jangan berhenti untuk tetap berkarya demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.